Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan mengulang kembali bab diharamkannya jual beli di dalam masjid. Jual beli di dalam masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kalau kalian melihat seseorang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakan la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan jual beli kamu. Kata-kata mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan itu berarti jual belinya sah. Karena kalau nggak sah Pak, harus kembali itu, harus dikembalikan, wajib dikembalikan. Itu terlarang. Jadi jual beli di masjid itu hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Kemudian ungkapan la arbahallahu tijarat itu Pak, itu merupakan bagian dari nahi mungkar. Dan disunahkan Pak untuk mengucapkan ungkapan ini, usahakan yang jual beli dengar. Gak marah, Pak? Iya. Kan memang maunya kan nahi mungkar. Memang maunya nahi mungkar. Ya usahakan dengar. Dan lagi Pak kita bahas ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk anisyra wal bai', membeli dan menjual di dalam masjid. Nanti insya Allah di belakang ada hadisnya Pak. Jadi Ibnu Mas'ud itu Pak suatu ketika melihat ada orang jual beli di masjid Pak. Kata Ibnu Mas'ud mengucapkan doanya Nabi ini. Dengar orangnya. Aku kan tidak melakukan hal yang anu katanya. Aku disuruh ngomong seperti itu sama Nabi. Jawab Ibnu Mas'ud Pak. Insya Allah di belakang nanti ada insya Allah. Kemudian babu tahrimil khusumati wa raf'is saut fil masjid. Bab larangan untuk tengkar, khusumah, dan mengangkat suara di dalam masjid. Bengok-bengok Pak kalau bahasa kita. Tidak boleh. Jadi kalau di masjid tidak boleh teriak-teriak. Kenapa? Mengganggu orang yang melakukan ibadah di dalam masjid. Mengganggu mereka yang sholat, mengganggu mereka yang berzikir, mengganggu mereka yang sedang membaca Al-Quran. Yang terganggu banyak. Makanya mengangkat suara itu tidak boleh. Bahkan kalau itu dilakukan oleh seseorang Pak, di situ ada pemimpin, ada imam,
Dia boleh menghukumi dengan pukulan Pak, enggak apa-apa. Biar dia enggak mengangkat suaranya di dalam masjid. An Sa'id bin Yazid qala kuntu qa'iman fil masjid fahasabani rajulun. Aku berdiri di dalam masjid fahasabani, maka ada seseorang yang melempar aku pakai kerikil kecil Pak. Dilempar gitu Pak, biar noleh dia. Fa nadhartu fa idza Umar bin Khattab, maka aku lihat siapa yang lempar aku. Ternyata yang lempar Umar Pak. Yang lempar Umar. Ini menunjukkan Pak, banyak kalau cuma melempar batu kecil Pak, seandainya terkena orangnya itu enggak enggak madorot, enggak apa-apa. Kalau cuma manggil orang itu Pak, biar enggak rame gitu Pak. Kadang-kadang ada orang Pak ingin ngomong dengan orang secara rahasia, dia enggak pengen kanan kirinya dengar, dilempar sama dia Pak. Karena kalau dia manggil nanti orang lain noleh semua ke dia. Faqala, maka Umar berkata kepadaku, kata Sa'ib, idhab fa'tini bihadaini. Kamu pergi panggil dua orang itu, bawa ke sini katanya. Faji'tuhu bihima, maka aku mendatangi Umar dengan membawa dua orang yang Pak, tukaran di masjid. Suaranya Pak, apa namanya? Ya, namanya orang yang kelengkelan Pak ya. Qala, Umar bilang, min aina antuma? Kamu berdua dari mana katanya? Qala, min ahli Taif. Aku dari penduduk Taif di pedalaman Pak. Qala, maka Umar mengatakan, lau kuntuma min ahlil balad, seandainya kalian dari kota yang di situ taklim banyak Pak, ilmu menyebar, la auja'tukuma, tak pukul kalian berdua, kata Umar. Ini bab takzir Pak, bab apa? Hukuman. Biar orang itu tidak meremehkan yang seperti ini. Kenapa? Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah. Kalian berdua mengangkat suara kalian berdua di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar Pak, seandainya kalian itu dari penduduk apa? Kota Pak, bukan dari kampung. Kalau kampung kan Pak, taklim tidak banyak, kejahilan merata itu. Ini menunjukkan Pak bahwasanya kita kalau orang itu Pak, ketika dia tidak tahu, ajari Pak, ajari. Jangan langsung disalahkan, jangan. Karena bisa jadi mereka sebenarnya seandainya mereka tahu, mungkin mereka tidak akan melakukan hal itu. Kemudian bab berikutnya, bab tahrimi nashdid dhawal fil masjid, bab larangan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Ini banyak Pak. Ini mungkin hadis ini Pak banyak takmir yang tidak ngerti Pak. Kadang-kadang mereka mengumumkan barang hilang di masjid. Itu haram, hukumnya tidak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid, barang siapa yang mendengar seseorang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan kepadanya, la raddahallahu alaika, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepada kamu. Fa innal masajid lam tubna li hadza, karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk hal ini. Kemudian ada juga sebuah riwayat Muslim Pak. An Buraidah radhiyallahu taala anhu anna rajulan nasyada fil masjid. Ada seseorang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Faqala man da'a ilal jamalil ahmar, barang siapa yang bisa mengembalikan onta merah. Jadi orang ini Pak kehilangan onta merah. Onta merah itu Pak onta paling mahal Pak. Jadi onta merah itu yang paling mahal Pak. Harganya bisa berpuluh-puluh kali lipat Pak daripada onta-onta biasa. Mahal memang. Karena itu Pak kendaraan mahal biasanya warnanya merah. Iya, kayak Ferrari itu merah Pak. Identik dengan merah memang Pak. Karena merah itu Pak warna gagah istilahnya Pak. Warna gagah. Onta merah, sapi merah Pak mahal. Sapi merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada orang itu Pak, terang-terangan Pak, la wajadta, mudah-mudahan kamu enggak dapat.
innama buniyatil masjidu lima buniyat lahu. Sesungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Nah ini Pak, yang masalah kalau kita ngomong seperti ini Pak, usahakan yang karena ini bab apa? Nahi mungkar. Kalau kita dalam hati kan tidak dengar orangnya Pak. Cuma kadang-kadang ngamuk Pak, tapi kalau kita ngomong itu nanti, coba kita baca hadis Ibnu Mas'ud ini Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raaitum rajulan, jika kalian melihat seseorang yabi'u aw yabta', menjual atau membeli di masjid, faqalu, maka katakanlah la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan dagangan kamu. Wa idza raaitum man yanshudu dhalatan, jika kalian melihat orang yang yanshud, mengumumkan barang hilang, faqulu, maka katakanlah la raddahallahu alaika, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang kamu kepada kamu. Nah, ini Pak, an Abi Utsman radhiyallahu taala anhu sami'a Ibnu Mas'ud rajulan yanshudu dhalatan fil masjid. Ibnu Mas'ud mendengar seseorang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Faghadiba, maka Ibnu Mas'ud marah Pak, wasabbahu, dan mencelanya. Faqala lahu, maka orang itu Pak berkata kepada seseorang, ma kuntu fahsyan. Ibnu Mas'ud, aku ini bukan orang yang kalau ngomong kasar. Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Inna kunna nu'maru bidzalika, kami memang disuruh ngomong seperti itu katanya. Karena Ibnu Mas'ud Pak ngomong terang-terangan Pak, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang kamu yang hilang. Karena ini babnya bab apa? Nahi mungkar. Babnya nahi mungkar, biar perbuatan itu tidak dia ulangi dan tidak ditiru oleh orang lain. Tapi nahi mungkar itu Pak, kaidahnya Pak ya, nahi mungkar itu tujuannya untuk menghilangkan kemungkaran. Seandainya kita melakukan nahi mungkar kok khawatir akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka apa? Tidak disyariatkan saat itu untuk nahi mungkar, cukup mengingkari dengan hati. Maksudnya begini Pak, jadi nahi mungkar itu Pak tujuannya dua Pak. Pertama, menghilangkan kemungkaran. Kalau tidak mungkin, meminimalisir terjadinya kemungkaran. Dua ini Pak. Tapi kalau dilakukan nahi mungkar, itu khawatir nanti menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, atau kemungkaran itu tidak hilang Pak, tidak berkurang sama sekali, maka saat itu Pak kita cari momen yang tepat atau cara yang lain untuk melakukan nahi mungkar. Contohnya Pak, hal ini berdasarkan riwayat Pak. Jadi Nabi itu, Ka'bah itu Pak, yang sekarang itu Pak, itu tidak berada pada sebagian sisinya, itu tidak berada pada pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, seandainya kaum kamu itu tidak baru masuk Islam, akan aku bangun kembali Ka'bah itu berada di atas pondasi yang dibangun oleh Ibrahim. Dan Nabi tidak melakukan hal itu sampai beliau meninggal. Kemudian Pak, seperti orang yang kencing di masjid itu Pak, kan kencing Pak, kan dibiarkan sama Nabi. Karena saat itu Pak, seandainya ditahan saat itu Pak, pertama madarat bagi yang kencing Pak, karena kalau sudah keluar Pak ditahan Pak bahaya. Yang kedua, kalau ditahan saat dia kencingnya bisa kemana-mana Pak, bersihkannya lebih sulit. Biarkan dia kencing dulu, setelah itu baru apa? Dibersihkan kencingnya, kemudian diajari orangnya. Ada sebuah peristiwa Pak, ini nyata Pak, di Jember aja terjadinya Pak. Imam masjid, kan imam itu kan yang apa Pak ya? Imam yang bagus itu kan yang bacanya bagus Pak, terutama Al-Fatihah.
Ada satu ketika Pak di sebuah musola ada imam bacaan Al-Fatihahnya bukan cuma nggak bagus Pak, kucar-kacir. Akhirnya ada beberapa teman Pak punya inisiatif, ini harus diganti imam. Oh dia pemimpin Pak di situ, apa namanya? Memang imamnya musola itu. Akhirnya Pak suatu ketika ada seseorang Pak karena melihat bacaan imamnya nggak bagus Pak Fatihahnya, iqomah langsung maju dia Pak. Maunya apa? Imamnya biar bagus gitu loh, diganti yang bagus, bacanya benar. Subhanallah Pak. Setelah peristiwa itu terjadi Pak, rame Pak. Besoknya ada tulisan Pak, orang jenggotan tidak boleh sholat di sini. Iya. Dia mau, itu kan bacaan Al-Fatihah tidak benar kan kemungkaran Pak. Itu diubah dengan cara yang tidak benar. Akhirnya apa yang terjadi? Imamnya tidak berubah Pak, biasanya tetap itu lagi imamnya Pak. Setiap orang jenggotan Pak diusir dari tidak boleh sholat di situ. Ada teman itu Pak sholat Pak, pas sholat Pak ditarik sama orang-orang. Baca ini katanya, sudah keluar. Caranya gimana? Apanya? Ya bilangi baik-baik, ajari. Kalau enggak memang sudah enggak bisa Pak, kita lepas. Pertanyaannya Pak, sholat di belakang orang yang baca Al-Fatihah salah, sholat makmum sah apa enggak Pak? Kenapa enggak sah? Loh, sekarang imam itu kalau sholat sendirian, sah enggak sholatnya? Dia bisa cuma itu masalahnya. Kalau sholat sendirian, sah enggak sholatnya? Siapa bilang enggak sah Pak? Ya sah sholatnya. Ada orang bisanya cuma itu, sholat sendirian dia sah apa enggak? Kalau jadi imam sah apa enggak? Nah, kaidahnya Pak, orang yang kalau sholat sendirian sah, maka jadi imam sholatnya sah. Kalau dikatakan tidak sah kenapa? Karena dia pemimpin Pak, diganti perang Pak. Diganti perang itu. Karena begini Pak, sholat di belakang, sekarang begini Pak, ada sebuah hadits yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholat di luar waktu sah apa enggak? Sholat duhur belum masuk waktu sah apa enggak? Orang yang sholat di luar waktu sah apa enggak? Enggak sah. Nabi mengatakan Pak, nanti di akhir zaman akan ada para pemimpin yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktu. Apa kata Nabi? Sholat sendirian kalian di waktunya. Nanti kalau imam sholat, suruh ngapain kita? Suruh ikuti imam. Suruh ikuti imam. Kata Nabi mengatakan, lakum nafilah, bagi kalian itu pahala nafilah. Padahal di luar waktu itu Pak. Itu di luar waktu itu. Subhanallah. Jadi kita Pak kalau mau nahi mungkar, pikir-pikir dulu Pak. Ini kalau diginikan kira-kira nanti efeknya seperti apa? Makanya Pak kalau bergerak jangan sendirian. Bareng-bareng Pak. Bareng-bareng. Artinya apa? Dengan cara yang hikmah. Jangan asal-asalan. Akhirnya apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu Pak, imamnya sudah enggak berubah. Akhirnya apa? Orang yang tidak ikut-ikut kena getahnya. Itu di Jember Pak, di Jember terjadinya itu Pak. Subhanallah. Waliyadzubillah. Jadi kalau kita mau nahi mungkar Pak, jangan apa? Jangan gerusa-gerusu. Itu ada fikihnya. Bukan berarti kita bersikap diam itu mendiamkan, bukan Pak. Karena kita mencari momen yang tepat dulu. Kenapa? Khawatir nanti menimbulkan madarat yang lebih besar. Kenapa ketika Ibnu Taimiyah itu melihat ada orang mabuk Pak. Jadi Ibnu Taimiyah itu Pak suatu kita melintasi sebuah jalan, di situ ada orang muslim Pak, tentara Tatar. Mabuk dia. Dibiarkan sama Ibnu Taimiyah. Kata orang, "Loh, ini kan kemungkaran, kenapa enggak diingkari?" katanya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Itu kalau kita ingkari itu nanti itu. Kalau dia enggak mabuk, membunuh kaum muslimin dia. Kalau dia mabuk, ya dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kalau enggak mabuk, mengganggu kaum muslimin, motornya kena orang lain.
Makanya Pak Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah itu pernah Pak suatu ketika dia itu manggil tukang itu Pak, setelah selesai dibayar sama Abdurrahman Sa'di Pak. Setelah orangnya pulang Pak, rokoknya ketinggalan. Menurut kita Pak, diantar apa dibuang rokoknya Pak? Dibuang Pak ya. Bagusnya diapakan rokok ini Pak? Ini nyata Pak. Abdurrahman Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin. Abdurrahman Sa'di Pak diantar ke rumahnya. Kemudian pulang dia. Ditanya sama muridnya, "Boleh Syekh, itu kan haram. Kenapa kok diantar?" katanya. "Aku khawatir kalau rokok itu enggak diantar, gaji yang tak kasihkan tadi itu enggak dikasihkan ke keluarganya semuanya. Sebagian akan diambil buat beli rokok," katanya. Dan yang kena madarat siapa nanti kalau itu enggak diantar? Keluarganya. Jadi dia khawatir Pak, nanti rokoknya itu uang yang gaji tadi dikasihkan itu Pak, itu sebagian akan dia gunakan untuk membeli rokok, sehingga nafkah keluarganya yang seharusnya cukup enggak cukup gara-gara sebagian dibuat beli rokok. Karena dia antara enggak diantar tetap ngerokok dia. Kita Abdurrahman Sa'di Pak. Jadi kita kalau berbuat itu Pak sebijak mungkin Pak, sebijak mungkin. Jadi jangan jangan serampangan Pak. Nahi mungkar itu berat Pak. Karena itu Rasulullah Allah mengatakan Pak, gimana? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Kemudian setelahnya wasbir 'ala ma asabak. Amar nahi mungkar itu Pak, itu resikonya memang dibenci orang memang. Itu sudah berat Pak, jangan ditambahi beratnya Pak dengan serampangan ketika melakukan nahi mungkar. Memang Pak, memang jadi sesuatu itu Pak tidak mesti Pak ya. Jadi madharat itu Pak harus kita, karena fikih yang berat itu Pak bukan mengetahui hal-hal yang haram, tapi menimbang-nimbang yang lebih haram. Kalau ada sesuatu yang haram dua Pak, yang paling haram nih yang mana, yang ringan yang mana, itu yang berat sekali. Jadi kita menimbang-nimbang Pak, ini madharatnya seperti apa, ananya seperti apa. Jadi saya pernah makanya Pak, bab ini Pak, seandainya kita ngomong terang-terangan Pak, ya memang sudah diucapkan memang. Nahi mungkar seperti nanti akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar Pak. Ya Pak, tetap kita ucapkan dalam apa? Dalam hati kita Pak, minimalnya kita mengingkari perbuatan itu. Tapi nanti Pak kasih tahu orangnya Pak. Itu Nabi tidak boleh itu. Kalau ketahuan Nabi itu bilang kalau ada orang ngumumkan barang hilang di masjid, Nabi suruh bilang mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang kamu. Sebenarnya kita ngomong itu Pak sebenarnya. Cuma bentuknya berita. Bentuknya berita, kan sama saja Pak sebenarnya. Jadi kadang-kadang Pak, teknik berbicara itu perlu kita perlu kita pelajari. Kadang-kadang Pak, materi yang disampaikan sama, cara menyampaikan beda, tanggapannya beda. Ada sebuah cerita Pak, ada seorang raja mimpi itu Pak, giginya itu tanggal semuanya. Dalam dunia takbir mimpi Pak, tanggalnya gigi itu Pak kematian anak. Jadi gigi itu Pak gambarnya takwilnya anak. Kalau tanggal berarti mati. Giginya tanggal semua Pak. Maka dia manggil tukang takbir mimpi Pak. Cerita dia, aku bermimpi gigiku tanggal semuanya. Apa kata tukang takbir itu Pak? Wah, itu anakmu akan mati semuanya katanya. Langsung dipenggal Pak kepala. Langsung dipenggal kepalanya Pak. Tukang raja deh gitu. Kemudian dia manggil tukang takbir lagi Pak, pengen tahu dia. Ketika dipanggil tukang takbir yang kedua nih Pak, dia Pak, ngomongnya pintar dia. Aku bermimpi gigiku tanggal semuanya katanya. Apa takbirnya katanya? Wah subhanallah katanya, mabruk katanya. Lah kenapa katanya?
umurmu akan panjang katanya. Sehingga nanti di keluarga kamu itu yang terakhir mati kamu katanya. Loh, kan sama saja, Pak. Nanti kamu itu di antara keluarga kamu yang paling panjang umur itu kamu katanya. Duh, bohong nggak dia, Pak? Ya nggak bohong. Dia akan melihat keluarganya semua sudah mati duluan, kamu akan tetap hidup panjang umur kamu katanya. Bahagia dia, Pak. Karena manusia itu fitrahnya apa? Ingin umur panjang. Dan kematian itu musibah bagi dia. Ketika orang pertama mengatakan, anak kamu akan mati, kamu akan melihat anakmu mati semuanya. Subhanallah, Pak. Ini orang yang kedua nih, Pak, dikasih hadiah, Pak. Dikasih hadiah sama raja itu. Sebenarnya sama. Beritanya sama, Pak. Kematian anak lebih dulu daripada dia. Cuma siasat ngomongnya, Pak, pinter. Iya. Apalagi sekarang, Pak, jual beli di masjid itu lumrah sekali, Pak. Ada orang kehabisan pulsa, Pak, langsung pakai m-banking, beli pulsa dia, Pak. Ini jual beli. Jual beli nggak itu, Pak? Jual beli. Itu seperti halamannya, Pak. Apa? Kalau di halaman. Iya. Kalau di halaman itu, apakah itu bagian dari masjid? Kalau kita di halaman masjid, Pak, salat tahiyat masjid nggak di situ, Pak, kita, Pak. Kalau kita masuk halaman masjid, kita salat tahiyat masjid apa enggak, Pak? Sebenarnya jangan, Pak. Sebenarnya wakafnya itu kan satu lokasi untuk masjid, Pak. Sebenarnya rawan itu, Pak. Sebenarnya rawan sebenarnya. Tapi hindari, Pak. Hatta di halaman sebaiknya dihindari. Tapi meskipun, Pak, karena yang masuk masjid itu sebenarnya masjidnya, Pak. Bangunan masjidnya itu, Pak. Itu yang masjid. Karena itu, Pak, kalau sekarang kita tawaf itu, Pak, tempat sa'i itu, Pak, itu masjid apa bukan? Tempat tawaf, tempat sa'i. Safa Marwah, Pak, masjid apa bukan? Masjid. Bukan, Pak. Bukan. Tempat Marwah. Karena itu, Pak, Halaman masjid itu. sebenarnya itu bukan masjid sebenarnya. Tapi sholatnya semua Karena nggak cukup di dalam, melebar keluar. Sekarang kalau ada masjid, Pak, nggak cukup di dalam, sampai meluber ke tengah-tengah jalan. Apakah tengah jalan itu masjid? Ya bukan sebenarnya. Ya bukan sebenarnya. Karena, Pak, sebenarnya masjid itu tergantung niat, Pak. Tergantung niat. Sekarang ada satu tanah, Pak, pas sama yang wakaf dibangun 4 lantai, Pak. Lantai pertama dibuat parkir, lantai kedua dibuat sholat, lantai ketiga dibuat mall, yang atas dibuat lapangan olahraga. Yang masuk masjid yang mana, Pak? yang dibuat sholat. Yang dibuat sholat. Satu parkir apa masuk masjid? Enggak. Karena itu, Pak, yang di atas mall. Jadi yang berhukum masjid itu, Pak, yang dibuat tempat sholat. Makanya, Pak, sekarang kan banyak masjid seperti itu memang. Jadi masjid biar punya usaha dibuat tingkat 5, Pak. Lantai pertama itu parkir, lantai kedua tempat sholat, lantai ketiga itu buat sekolah kadang-kadang, yang ke atas itu mall kadang-kadang. Yang punya hukum masjid itu yang dibuat tempat sholat aja. Karena masjid itu, Pak, sesuatu jadi masjid itu dengan niat. Yang dibuat masjid itu yang mana? Kalau makanya, Pak, kalau ditanya masjid ukurannya berapa? Tanahnya 0,5 hektar, Pak. Masjidnya ukurannya berapa? 10 kali 10. Yang punya hukum masjid yang mana? Yang 10 kali 10. Kan ada orang, Pak, berwakaf tanah 5.000 meter persegi. Masjid, kalau ditanya, ini kita buat masjid ukuran berapa? 40. Ya itu aja yang masuk ke masjid. Cuma orang-orang, Pak, kadang-kadang nyebut halamannya nyebut apa? Nyebut masjid. Cuma kadang-kadang, Pak, kalau sudah di masjid, Pak, jual beli, kadang-kadang orang itu, Pak, yang jualan nempel aja di di titipan masjid. Akhirnya apa? Yang beli di dalam masjid, yang jual di luar. Ya masuk aja kena. Yang jadi masalah lagi, Pak, kalau di tempat kita, masjid itu ada emperannya. Kalau di Timur Tengah kan enggak ada, Pak. Masjid itu kotak gitu aja, pres.
Jadi kalau kita masuk masjid, ya langsung masuk masjid. Kalau sini kan enggak, emberannya juga. Soalnya kebiasaan tempat kita itu Pak, biasa ngerumpi, biasa ngobrol. Jadi ya kalau masuk masjid ya untuk sholat keluar tritisan, ya jagongan. Jagongan. Makanya Pak, kalau ada orang haid masuk ke halaman masjid boleh Pak enggak, Pak? Boleh enggak, Pak? Karena itu bukan masjid. Karena itu bukan masjid. Makanya Pak, kalau orang mau bangun masjid, masjidnya ukuran berapa? Itu masjid, Pak. Tanahnya 1000 meter persegi, masa semua dibuat masjid, kan enggak? Cuma berapa? Kemudian babun nahyi anit tahalluk fil masajid, bab larangan untuk membuat halakoh sebelum Jumatan Pak di masjid. Jadi sebelum Jumatan itu Pak tidak boleh ada halakoh. Siapa yang melarang? Nabi Pak, Nabi melarang. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira' wal bai' fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membeli dan menjual di masjid, wa antun syada fihi dhalatun, dan melarang untuk mengumumkan barang hilang di masjid, wa ayyun syada fihi syi'run, dan melarang untuk melantungkan syair di masjid, wa naha 'anit tahalluk qabla sholati yaumal jum'ah, dan Nabi melarang untuk melakukan halaqah sebelum sholat pada hari Jumat. Jadi halaqah Jumat itu Pak sebelum Jumatan tidak boleh. Biar apa? Biar tidak mengganggu orang yang akan bersegera untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman qaumun, akan ada di akhir zaman suatu kaum, yajlisuna fil masajid hilaqon hilaqo, mereka akan duduk di masjid-masjid berhalaqah-halaqah, imamuhumud dunya, yang mereka omongkan itu urusan dunia. Jadi mereka mengomongkan urusan dunia. Fala tujalisuhum, jangan kamu bergaul dengan mereka. Kalau sudah di masjid omongannya dunia Pak, apalagi di luar masjid. Jadi masjid yang sebenarnya dibangun untuk berzikir kepada Allah, mereka gunakan untuk berbicara masalah dunia. Karena Nabi mengatakan imamuhumud dunya, imam mereka adalah dunia. Fala tujalisuhum fa innahu laisa lillahi fihim hajatun, sesungguhnya Allah tidak memiliki kebutuhan pada mereka. Karena masjid itu Pak dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk urusan dunia itu Pak, kita masuk masjid biar sejenak melupakan urusan-urusan dunia. Jangan menjadikan masjid sebagai tempat untuk membicarakan masalah-masalah dunia. Karena itu Pak, kalau di masjid Pak jangan bicara masalah ternak, masalah dagang. bicara masalah apa? Akhirat. Bicara masalah akhirat. Masalah ilmu. Kemudian babu nahyi akli tsaumi wal basali inda dukhulil masjid. Bab larangan untuk makan bawang merah, bawang putih Pak, ketika hendak masuk masjid. Kenapa? Baunya enggak boleh Pak. Jadi sebab dilarangnya makan bawang itu karena menyebabkan bau yang enggak enak. Kalau di Saudi Pak, orang Afrika, orang Arab tuh, orang India Pak, Pakistan sama itu Pak. Tahu bawang bombay Pak ya, yang gede itu Pak. Itu kalau di sana itu Pak, ya kerausi kayak kita makan anu Pak, kayak kita makan mangga, kayak kita makan jambu gitu. Kerausi. Hah? Makan bengkoang. Ya kayak makan bengkoang betul, kayak makan bengkoang. Dan itu menyehatkan Pak. Nggak boleh karena apa? Bau. Sekarang Pak masjid ada asbaknya. Kasih asbak. Padahal baunya lebih parah daripada bawang. Saya pernah di suatu masjid itu Pak, asbaknya
Jadi emperannya itu Pak penuh asbak Pak, asbak. Jadi memang menyediakan untuk orang yang mau merokok. Iya, saya pernah masuk masjid seperti itu Pak. Jadi di emperannya itu Pak kan gede emperan, masjidnya kecil sebenarnya, cuma emperannya luas. Di asbaknya itu luar biasa, banyak sekali. Kok seandainya rokok ada pada masa Nabi Pak, seandainya, tentu lebih apa? Lebih utama untuk dilarang. Bawang itu Pak untuk kesehatan bagus Pak, karena baunya Nabi nggak suka. Kalau ngerokok Pak itu merusak kesehatan ya Bang, menghancurkan kesehatan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada perang Khaybar, man akala min hadhihi syajarah, barang siapa yang makan dari buah ini, itu sum, bawang Pak, fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid kami. Bahkan kalau ada Nabi itu Pak, kalau ada orang makan bawang masuk masjid Pak, sama Nabi diusir Pak, suruh keluar ke Baqi, diusir ke Baqi sama Nabi Pak, suruh tinggal di Baqi sana. Baqi itu Pak dulu dari Masjid Nabawi agak jauh, kalau sekarang kan jadi satu komplek Pak, apa cuma di bagasi pagar gitu aja. Dulu di masa Nabi ya agak jauh Pak, nggak boleh Pak. Jadi Nabi dulu Pak kalau ada orang makan bawang karena mulutnya bau masuk masjid itu Pak, diusir ke Baqi sama Nabi. Kalau sekarang Pak iqomah Pak sik ngentekno sik Pak. Rokoknya dinten waliyadzubillah. An Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi tsaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang saum, man akala min hadhihi syajarah, barang siapa yang makan buah ini, fala yaqrabanna au la yusalliyanna ma'ana, jangan mendekati atau jangan sholat bersama kami. Kalau sholat bersama Nabi Pak. Nanti kalau orang makan bawang Pak, itu termasuk udzur, boleh nggak jamaah, tapi nggak boleh disengaja Pak, tapi nggak boleh disengaja. Mentah. Kalau masak, kalau matang baunya hilang Bang. Masalahnya bau Pak, yang penting baunya hilang, artinya tidak mengganggu kanan kirinya Pak, tidak apa-apa. Karena itu Umar itu Pak meminta orang-orang kalau mau makan bawang biar nggak bau, suruh masak terlebih dahulu. Umar mengatakan fal yumitha tabkhan, hilangkan baunya dengan cara memasaknya. Tapi orang Arab itu Pak memang kalau bawang itu Pak, ya mentah, dimakan kayak bengkoang begitu. Dan itu hobi mereka Pak. Jadi mereka itu sangat hobi sekali makan bawang. Orang Afrika itu Pak kadang-kadang kalau mau berangkat keluar Pak, nyangu itu Pak, ya nyangu, taruh di sakunya, kayak kita nyangu bengkoang, dimakan gitu Pak. Padahal baunya, karena kita nggak biasa Pak ya, karena kita nggak biasa. Kayak pete Pak, orang-orang makan pete nggak mau Pak, nggak mau. Kalau kita kan pete sama apa? Jengkol Pak ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala thauman aw basalan, barang siapa yang makan bawang, fal ya'tazilna, maka hendaklah dia ya'tazilna, menjauhi kami, au fal ya'tazil masjidana, atau menjauhi tempat masjid kami, wal yaq'ud fi baitihi, duduk saja di rumahnya, jangan ke masjid. Memang enggak boleh Pak, enggak boleh. Wa fi riwayatin man akala al-basala wath-thauma wal-qurath, barang siapa yang makan bawang, basal, bawang merah dan bawang putih, wal-qurath dan qurath, sama Pak seperti sejenis bawang itu, fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid kami, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam, sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu Bani Adam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah pada hari Jumat, faqala fi khutbatihi,
Umar berkata dalam khutbahnya, "Tsumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajarataini ma arahuma illa khabithataini." Kemudian kalian wahai manusia makan dua buah-buah. Tidaklah aku melihat keduanya kecuali keduanya itu adalah jelek. Al-basal was-saum, bawang merah dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah, sungguh aku telah melihat Rasulullah idza wajada rihahuma, jika mendengar baunya dari seseorang fil masjid, amara bihi fa akhrija ilal baqi. Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan orang itu ke baqi. Nabi itu Pak kalau mendengar ada orang mulutnya bau bawang Pak, suruh bawa ke baqi. Jangan ke masjid, tinggal di baqi aja. Baqi itu kuburan Pak. Iya, baqi itu kuburan. Faman akalahuma, barang siapa yang makan bawang, falyumithuma tabkha, maka hendaklah dia menghilangkan baunya dengan cara memasaknya. Karena kalau masak Pak, itu apa namanya? Baunya hilang. Bawang saja Pak kalau digoreng, coba sampean ada bawang Pak, bawang goreng, taruh di mie Pak, bawa masuk masjid Pak. Itu satu masjid baunya Pak. Bau sekali memang. Ganggu sekali memang, ganggu sekali. Saya pernah soalnya Pak. Jadi ada orang bawa mie ke masjid. Tapi kayak ini bau apa? Oh, bau bawang ini. Ternyata benar bau bawang. Dibawa masuk ke dalam masjid Pak. Bau sekali memang. Padahal itu bawang goreng Pak, bawang goreng. Dibuat bumbunya mie itu. Subhanallah. Jadi kita ngajar tuh ndak nyaman sekali Pak. Baunya nyengetnya baunya. Jadi orang kalau makan bawang Pak, dan ini yang semisal dengan bawang Pak, yang penting berbau menyengat seperti bawang, maka tidak boleh Pak. Seperti apa contohnya Pak? Peti atau jengkol atau durian Pak. Durian ya, sama itu Pak. Atau yang sejenis dengan hal itu, maka jangan Pak, jangan apa. Bagi orang biasa makan durian pas adrap itu Pak, apa namanya Pak? Sendawa. Gitu Pak. Itu baunya kemana-mana itu Pak. Itu baunya kemana-mana. Karena nggak semua orang tahan dengan baunya durian. Makanya Pak kalau kita masuk kereta boleh nggak bawa durian? Nggak boleh. Nggak boleh karena mengganggu. Kita bawa terasi Pak. Terasi kan bau sekali tuh Pak. Jadi kalau kita makan itu semuanya Pak, usahakan kalau mau masuk masjid baunya hilang terlebih dahulu. Gitu Pak. Sendawa dalam sholat ya Pak? Ya memang tidak membatalkan sholat memang. Kan biasanya kalau habis makan bakso atau apa kan bisa bau ya? Kalau Iya. sendawa ya? Iya, nggak membatalkan memang Pak. Kan baunya kalau sendawa. Tapi kadang-kadang Pak ada beberapa orang kalau waktunya sendawa nggak sendawa Pak, sakit dadanya. Kayak saya itu Pak. Saya kalau pengen sendawa nggak sendawa Pak, itu Pak apa namanya? Sakit dada. Kayak apa Pak ya? Kayak tertekan begitu, kayak tertekan. Karena ada beberapa orang Pak, ya tergantung. Memang tidak boleh Pak. Seharusnya jangan. Seharusnya jangan. Di Arab itu Pak, sendawa itu aib Pak. Aib. Kalau kentut tidak apa-apa. Iya. Kalau makan kentut gitu Pak, biasa mereka kayak nggak ada perasaan itu Pak. Tapi kalau sendawa Pak, itu seperti kita Pak kentut. Seperti kita kentut. Beda apa Pak ya? Beda adat. Kayak kita Pak, kalau kita kan ngasih pakai tangan kiri itu kan aib Pak ya. Kalau wilayah timur Pak, ya kanan kiri. Nah, ngasih pakai tangan kiri itu biasa mereka. Jadi bukan sebuah aib bagi mereka. Saya sendiri heran pertama Pak, ternyata biasa katanya. Bukan sebuah aib. Makanya Pak, masing-masing daerah itu adatnya tidak sama. Makanya Pak kalau kita bergaul dengan orang-orang timur Pak, itu banyak sekali Pak. Kayak nunjuk pakai kaki itu Pak. Kalau kita kan penghinaan Pak ya. Kalau mereka enggak Pak, biasa itu. Nunjuk pakai kaki itu Pak, biasa mereka. Saya pertama kaget Pak. Jadi ada orang nunjukkan rumah Pak, dia gambar pakai kaki Pak. Ini nunjuknya ya pakai kaki Pak. Yang sebelah sini katanya, tapi pakai kaki nunjuk. Ya.
Jadi saya tanya posisi rumah Pak. Saya tanya posisi rumah, dia gambar perempatan. Kemudian belok-beloknya, ya pakai kaki Pak sambil gini tuh nanya. Wah, ya orang timur ini. Ya yang sebelah sini, ya pakai kaki nunjuknya, pakai kaki. Kalau di Jawa kayak begini nih, ya perang ini. Pakai jempol loh. Adat Pak, terus adat. Kalau kita kan kalau dengan orang yang diomong kan gini Pak ngomongnya, untuk menghormati. Karena bahasa kita Pak ada unggah-ungguhnya Pak, ada unggah-ungguhnya. Kalau orang timur itu makanya Pak, kalau orang timur dengan orang Jawa itu Pak, jadi harus apa Pak ya, saling memahami adat Pak. Karakternya beda memang, adatnya beda Pak. Saya sendiri pertama kali saya Pak apa ya, ada perasaan tidak nyaman karena belum tahu. Setelah tahu ya jok ngamuk Pak. Tersinggung mereka, tersinggung. Mungkin cukup sekian bagi kajian kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab larangan haramnya meludah di dalam masjid atau membuang kotoran di dalam masjid. Ludah, ingus Pak, atau dahak maunya Pak, itu tidak boleh. Itu termasuk kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.